Sebetulnya ini adalah bulan yang paling istimewa lah ya gitu. Jadi ya harusnya kita juga bisa untuk menyambut itu ya. Halo calon pemimpin masa depan, ketemu lagi dengan Inggar di podcast SAI Indonesia edisi Ramadan. Kali ini kita kedatangan salah satu karyawan yang famous banget nih teman-teman di SAI. Salah satu newcomers, Ibu Dwi. Halo Ibu Dwi. Hai SAI Friends. Aduh rasanya dibilang famous, aduh. Nah Bu Dwi, saya lihat kan Ibu nih sangat-sangat produktif ya selama di bulan Ramadan ini nih Bu. Kira-kira rahasianya apa sih Bu? Ya sebetulnya kan kalau Ramadan ini walaupun kita puasa, pada hakikatnya kan kita tidak perlu mengurangin apapun yang biasa kita lakukan. Karena sebetulnya kan apa yang kita kerjakan bulan Ramadan ini kan malah sebetulnya kita mendapatkan pahalanya lebih. Jadi sebenarnya kita pengennya itu aja. Jadi kita tetap bekerja biasa di bulan Ramadan, tapi sebenarnya kita dapat bonusnya adalah pahalanya lebih. Tapi memang sebetulnya kan nggak bisa dipungkirin kalau mungkin secara fisik itu akan ada perbedaan. Jadinya kita mensiasatinya sih, kalau saya juga kita menyiapkan doping juga sebetulnya ya. Artinya juga kita jaga pola makan, jaga pola istirahat, dan juga mungkin ditambah juga sama multivitamin supaya kita tetap bisa bekerja seperti biasa di bulan Ramadan ini. Berarti salah satu rahasianya adalah dengan doping multivitamin ya Bu ya? Biar tetap produktif. Yes, dengan karena kita udah usia segini juga ya, jadi mau nggak mau kita mesti jaga makan, kita mesti doping juga sama sama multivitamin. Yang penting biar badan kita tetap sehat, kita bisa fit, puasa kita lancar, kerja kita juga lancar, bonusnya dapat pahala deh. Paket lengkap ya Bu? Paket lengkap. Iya. Nah Ibu kan selama di bagian business development ini kan banyak ketemu prinsipal-prinsipal ya Bu, banyak ketemu orang-orang di luar sana, prinsipal yang cukup terkenal lah ya Bu ya. Nah kira-kira ada nggak sih Bu perubahan-perubahan yang Ibu rasakan, karena kan ketika kita bertemu dengan orang-orang lain di luar sana itu kan menguras energi ya Bu. Jadi selama bulan puasa ada nggak perubahan-perubahan yang Ibu rasakan nih? Sebetulnya sih secara signifikan nggak ada ya. Sebetulnya kita sama aja gitu. Malah sebetulnya kalau pada saat bulan puasa ini kita lebih banyak juga meeting karena kan lebih ke strategis ya. Mungkin dari prinsipal sendiri kan mereka lebih banyak tidak ke lapangan juga karena di puasa ini. Jadinya kita lebih banyak sih ngebahas untuk develop bisnisnya, strategisnya gitu ya, meeting. Jadi lebih banyak tuh lebih ke arah meeting seperti itu. Oke, berarti nggak ada rasa capek ya Bu, karena tetap kita harus seproduktif mungkin meskipun bulan puasa ya Bu. Iya, karena sebetulnya kalau kita nggak beraktivitas, nggak aktif tuh malah jadinya ngantuk, lemes. Itu sih masalahnya. Paling utama yang sekarang kita rasakan sebagai ini ya, yang harus kita lawan itu rasa ngantuk. Sebetulnya ngantuk di jam-jam tertentu kan, karena yang ngantuk mungkin di pagi karena kita langsung nggak setelah kita sahur, terus kemudian setelah kita sahur ibadah, terus kita kan nggak istirahat lagi kan langsung gitu. Terus kemudian mungkin ya pastilah pada saat sebetulnya ada jam-jam tertentu yang sebetulnya membuat tubuh ini kan ada rasa lemesnya atau apa. Nah biasanya justru salah satunya tuh mensiasatinya tuh kalau kita meeting ya, atau kita mengerjakan sesuatu yang lebih banyak yang harus kita berpikir, itu malah nggak membuat terlalu lemes gitu. Lupa ya Bu ya. Jadinya kan kesibukannya banyak. Jadi makanya harus banyak bergerak biar nggak lemes gitu. Setuju. Nah, kalau dari Ibu pribadi nih, saya mau tanya, selama bulan puasa ada nggak aktivitas tambahan mungkin yang Ibu lakukan secara personal Ibu sendiri, mungkin seperti lebih banyak untuk ngaji, sholat tahajud, atau seperti apa Bu? Amin. Pengennya ya memang sebetulnya di bulan puasa ini kan, di bulan Ramadan ini kan kita ibadah kita kan masih ditingkatkan ya, karena kan pahalanya juga berlimpah, dan sebetulnya ini adalah bulan yang
bulan yang paling istimewa lah ya gitu. Jadi ya harusnya kita juga bisa untuk menyambut itu ya. Nah memang kepinginnya makanya mensiasatinya adalah kita berusaha untuk bisa pertama itu mulai dari kita buka puasanya bisa di rumah gitu, karena kalau di rumah tuh kan berarti kan kita mau ibadahnya itu juga lebih enak kan, lebih nyaman. Karena kalau kita di luar itu kan satu, kita pada saat kita buka puasa, kita mau sholat maghrib aja pasti itu kan rame banget gitu. Nah kalau di rumah kan kita bisa ngatur, kita bisa sholatnya lebih nyaman, lebih damai, lebih panjang gitu ya. Nah terus kita bisa setelah itu pastikan kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain, ibadah-ibadah sunnah yang sebisa mungkin kita bisa tambahkan di dalam ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Termasuk ya kita tadarus ya, seperti itu ya, seperti itulah. Pengennya kita bisa seperti itu ya, insya Allah ya. Kita sedang berusaha juga berlomba-lomba iya. Mendapatkan pahala ya Bu selama bulan puasa. Walaupun kita juga nggak bisa pungkirin juga, tetap aja kita juga nggak bisa 100% selama bulan Ramadan ini di waktu kerja ya, kita itu bisa buka puasa di rumah gitu kan, karena kita juga harus menjalin hubungan, menjalin relasi dengan para prinsipal kita. Jadi pasti ada momen-momen juga yang kita harus ketemu dengan mereka, buka puasa bersama. Nah, ya itu nanti berarti kita mesti ekstra ketika pulang ya kita ganti lah, kita sambung lagi ibadahnya ketika pulang gitu sih. Itu aja. Gitu Bu. Oke. Bu, the last question nih Bu. Kira-kira ada nggak rencana Ibu nih dalam tahun ini mungkin untuk menunaikan ibadah haji atau umroh Bu? Kalau haji kan tahun ini belum ya, tapi insya Allah semoga aja Allah meridhoi ya, kita nanti tunggu waktunya ya, pengennya secepatnya gitu ya. Amin. Insya Allah, amin ya Rabbil Alamin. Kalau umroh juga insya Allah kita ada rencana juga, mudah-mudahan diridhoi dan dilancarkan, dimudahkan. Amin. Untuk terakhir nih Bu, kira-kira Ibu ada pesan-pesan nggak buat para SI Friends di luar sana yang mungkin anak-anak muda, milenial, Gen Z dan sebagainya dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan ini, kira kiat-kiat lah Bu, supaya mereka tetap semangat menjalani ibadah puasa? Iya, sebetulnya kiat-kiatnya ya satu, mesti jaga badan juga gitu ya. Maksudnya kita mesti tahu kemampuan badan kita tuh seperti apa. Jadi kita mesti juga punya ya doping juga. Dan yang kedua adalah sebetulnya puasa itu kan tidak hanya kita menahan lapar dan haus ya, tapi sebenarnya lebih dari situ. Jadi pesennya walaupun masih muda, tapi justru ibadahnya harus lebih ditingkatkan, lebih bagus lagi gitu. Jadi puasa iya, ibadahnya juga iya. Jadi ngabuburitnya bukan cuman kita rame-rame, tapi juga ngabuburit untuk ibadah. Oke, terima kasih Bu Dwi udah hadir di dalam podcast hari ini, spesial edisi Ramadan. Terima kasih juga untuk kiat-kiatnya nih buat SI Friends, anak-anak muda di luar sana tuh, teman-teman di luar sana, jangan bolos ya puasanya. Jangan bolos juga ibadahnya. Betul, tetap semangat. Demikian podcast SI Indonesia edisi bulan Ramadan. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam calon pemimpin.